Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Yang pertama, pengertian secara etimologis. Kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Yang kedua, pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Nusantara. Dengan konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia telah berkembang pesat dengan sejumlah besar flora, fauna, bahkan penduduk di negara Indonesia. Gagasan wawasan Nusantara mengajak seluruh warga Indonesia untuk mempertimbangkan luasnya wilayah dan keanekaragamannya secara keseluruhan. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga terinspirasi oleh keadaan sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia sangat beragam, bahkan sebelum adanya kemerdekaan Indonesia. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut. Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Ya, tantangan wawasan Nusantara. Tantangan yang pertama itu adalah pemberdayaan masyarakat. Pernyataan John Naisbitt dalam buku Global Traders. Dalam bukunya, ia menyatakan bahwa to be a global power, the company must give more role to the smallest part. Di sini maksudnya, negara harus memberikan peran sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Lalu, landasan operasional GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Apa sih fungsinya GBHN itu? GBHN itu berfungsi sebagai visi misi bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Jadi, pembangunan nasional itu sudah terarah dan terancang jelas di dalam GBHN. Lalu kondisi nasional. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan keterbelakangan yang membahayakan integritas. Jika keterbelakangan ini terus terjadi berlarut, maka akan mempengaruhi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal tersebut. Baik dari pola pikirnya, pola sikap, dan juga pola tindakan. Maka dari itu, penguatan masyarakat itu sangat penting. Nah, jadi cara untuk memperkuat masyarakat itu adalah dengan memberikan prioritas utama pembangunan daerah tertinggal, agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Yang pertama, perkembangan iptek. Perkembangan global saat ini sangat maju dan pesat, didukung dengan perkembangan iptek yang sangat modern khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi. Seakan dunia sudah menyatu menjadi kampung sedunia, di mana dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara sehingga dunia menjadi tanpa batas. Kondisi yang demikian membawa kehidupan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam aspek kehidupannya, keterbatasan kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang iptek merupakan tantangan serius menghadapi gempuran global. Mengingat penguasaan iptek merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di percaturan global. Perkembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Iptek diyakini akan memberi umat kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Era baru kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menghadirkan kebebasan bagi tiap individu untuk menambang kekayaan semaksimal mungkin.
atau dalam kata lain, meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Namun, pada era baru kapitalisme tidaklah sesederhana itu. Kita membutuhkan keseimbangan atau balance agar mampu bersaing di era baru kapitalisme. Sikap yang perlu kita adopsi dalam era kapitalisme adalah sebagai berikut. Yang satu, berinovasi. Kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tetap menjaga alam dan hubungan dengan sesama manusia lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Esensi wawasan Nusantara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa kesatuan wilayah diperlukan? Sejarah wawasan Nusantara adalah persyaratan persatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Sejauh ini kita tahu bahwa wilayah Indonesia terfragmentasi sebagai akibat dari hukum kolonial Belanda, Ordonisasi 1939. Hanya setelah deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi mewakili dinding pemisah, tetapi sebagai penghubung antar pulau. Keunikan yang dimiliki wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan antara lain bercirikan negara kepulauan. Luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur gunung, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik, wilayah yang subur dan kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan memiliki keunikan antara lain memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1128, memiliki jumlah penduduk besar, memiliki keragaman ras, memiliki keragaman agama, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan kesan bahwa Indonesia sebagai unit regional adalah kebijakan politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Baiklah, saya Casey Almira. Di sini saya akan menjelaskan poin pada urgensi wawasan Nusantara. Kalau dapat saya simpulkan, itu pengertian dari urgensi itu adalah yaitu sesuatu yang mendorong kita atau memaksa kita untuk segera diselesaikan atau ditindaklanjuti. Namun jika dikaitkan pada urgensi wawasan Nusantara ini sangatlah penting karena berfungsi sebagai pedoman dasar untuk mencapai kehidupan, memberikan motivasi dan dorongan untuk mencapai tujuan, dan juga dasar persatuan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yang holistik, menyeluruh, terpadu. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan Indonesia tetap terjaga, bangsa Indonesia mengembangkan wawasan Nusantara. Pandangan ini merupakan konsep geopolitik dan geostrategis yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara termasuk seluruh daratan, lautan, dan langit di atasnya serta seluruh penghuninya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah salah satu unsur penting bagi sebuah negara. Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan sebagai ciri khasnya tentu memiliki batas-batas wilayah dan haknya. Hal ini sudah dijelaskan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 25A yang berisi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara yang wilayah dan batas-batas dan haknya sudah ditetapkan dalam undang-undang. Pasal ini sekaligus mengukuhkan kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. Dengan adanya pasal ini membuat Indonesia memiliki landasan hukum atas wilayahnya. Indonesia juga berwenang mengelola politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam wilayah negaranya sendiri. Batas-batas wilayah tersebut mencakup daratan, lautan, dasar laut, dan juga udara. Sehingga perebutan wilayah antar negara atau sengketa perbatasan antar negara dapat dihindarkan. Dengan adanya landasan hukum pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 membuat kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara semakin kuat.